Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Perpajakan 1 yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Syafira Ramadhani, dengan NIM C1C020110 dari Prodi Akuntansi, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, dan penggolongan pajak. Pengertian stelsel pajak. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yakni yang pertama stelsel nyata atau stelsel real, yang merupakan pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Penghasilan nyata untuk PPh. Oleh sebab itu, pemungutan baru dilakukan pada akhir tahun, dengan begitu penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Selanjutnya, stelsel fiktif. Pengenaan pajak didasarkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan tahun pajak ini berjalan dengan penghasilan tahun pajak yang lalu. Kelebihannya adalah pajak yang dibayarkan berjalan selama setahun tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Yang terakhir, stelsel campuran. Pada dasarnya merupakan kombinasi dari dua stelsel yang ada, yaitu stelsel real dan stelsel fiktif. Kendala dalam pemungutan pajak. Ada berbagai kendala yang disebabkan dari berbagai faktor yang akan diuraikan secara garis besar. Yang pertama itu kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Yang selanjutnya, wajib pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya. Yang terakhir, tingkat ekonomi sebahagian wajib pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, di mana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya, daripada membayar pajak. Bentuk perlawanan pajak. Di sini ada dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara pasif yaitu berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikannya emas bukanlah mereka menghindari pajak penghasilan dari bunga, tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan. Yang selanjutnya, perlawanan aktif. Perlawanan aktif secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Perlawanan pajak dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, penghindaran pajak atau tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua, penggelapan pajak atau tax evasion, yaitu usaha yang meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau penggelapan pajak. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dengan perpajakan. Terdapat banyak pihak yang terlibat dalam pengolahan pajak, yaitu yang pertama Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang kedua Wakil Komisi 10 DPR, Sekjen Kemenko, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, Eselon 1 di lingkungan Kemendikbud, Direktur Pembelajaran, Ditjen Belmawa, Direktur Kemahasiswaan, Ditjen Belmawa, Eselon 2 di lingkungan Kemendikbud, Kabiro KLI Kemenko, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Direktur Departemen Literaritas dan Edukasi Keuangan OJK, Direktur Peran Serta Masyarakat BNN, Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kabupaten atau Kota, Museum Rektor Indonesia, Pegiat Pendidikan, IKPI Pusat 20, Kopertis, dan lain-lain. Penggolongan pajak. Yang pertama, menurut golongannya, pajak langsung dan pajak tidak langsung.
Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penambahan nilai. Yang kedua, menurut sifatnya, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek, dalam arti memerhatikan diri wajib pajak. Contoh, pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak penambahan nilai atas barang mewah. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, pajak penghasilan, pajak penambahan nilai atas barang mewah, dan bea cukai. Yang selanjutnya, pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak kabupaten atau kota contohnya yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Terima kasih, itu saja penjelasan saya mengenai bab 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.